Ini mah nggak ngomong langsung pergi. Kalau nggak suka. Memperingatkan dulu, jangan langsung marah. Maksudnya Tuh sayang. Tapi kunci hubungan itu komunikasi. Kalau Gimana, ini Dok? enggak. Kalau ini enggak ada peringatan kamu. Kalau serius itu gimana caranya gini, kalian kan ini dua pribadi beda, visi misi kalian pasti beda kan. Betul. Nah kalian harus ngobrol face to face. Kita awal putus tuh gara-gara ya itu prinsipnya berbeda. Jadi dia tuh kayak shock gitu. Dia kayaknya nakal banget. Kan Rido juga nakal. Tapi kan nakalnya waktu itu kan sama perempuan doang, dan itu juga udah berubah. Dasarnya berhubungan kita harus punya kepercayaan gitu. Jadi Dia- percaya 100%. Iya sih. Karena kalau nggak 100%, buat apa kita taruh nggak kepercayaan 1% aja minimum? Cuma bikin kita pusing doang. Bu Jessica, Pak Rofi. aku ini banyak yang komen mesti jadi konsultan pernikahan untuk mereka berdua. Iya, tapi tiap setengah jam berantem. Kenapa pacaran berantem? Kita kan pacaran udah 3 bulan nih sayang. Iya. Putusnya udah 2 kali. Oh, putus gara-gara? Kalau awal-awal kayak berbeda prinsip gitu loh. Karena kita nggak ada pendekatan. Oh, Jadi, jadi siapa yang Pak- deketin siapa? Ya Dia sih yang kegatelan. Tapi kamu mauan. Ya aku mah mau aja. Ya udah, Semacam kayak cocok. one night stand gitu, langsung ketemu, Enggak. langsung One pacaran. night stand? Oh kok ugal-ugalan. Enggak. Pokoknya intinya kita nggak ada waktu untuk pendekatan. Jadi 2 hari itu gestur kita tuh udah kayak suka sama suka. Udah jalanin aja. Oh, siapa yang suka duluan? Aku sih. Kamu nggak suka awalnya? Wih. Kayak cowok-cowok gatel gitu loh, kayak aku. Amit-amit, dia cowok gatel banget, sok kegantengan gitu. Nah, Bu Jessica kan kisah pernikahannya sekarang heboh ya. Iya, kenapa, Banyak Pak? yang terinspirasi katanya, Iya. banyak yang menganggap sosok diidolakan kisah cintanya berdua sama Vincent. Katanya Bu Jessica-nya sekarang udah jauh lebih bijaksana dan Vincent-nya laki banget katanya gitu. Wih. Sementara di sebelah saya ini katanya ambekan Bu Jessica. Oh, Kalau Vincent suka ngambek nggak? Vincent kalau nggak ngambek, tapi lebih kalau nggak suka dikasih tahu gitu. Jadi langsung straight to the point. Oke, ngasih taunya gimana? Marah gitu. Nggak marah, kayak ngelihat aku langsung no. Ini mah nggak ngomong langsung pergi. Kalau nggak suka. Aku tuh sebenarnya pengen dimanja sama kamu. Tapi kunci hubungan itu komunikasi, salah satunya. Berarti harus ngomong. Harus komunikasi, karena kalau nggak ada komunikasi kan Rido nggak bisa baca pikiran Dinar, Dinar juga nggak bisa baca pikiran Rido. Nah. Jadi harus dikasih tahu Dinar maunya apa, Rido maunya apa, kenapa Dinar marah, kenapa Rido marah, kenapa Dinar sedih, kenapa Rido sedih gitu. Pertanyaannya Bu Jessica, kalau bandel gimana? Misalnya Vincent nggak suka kamu melakukan satu hal, tapi terus kamu lakukan itu terus-terusan, bandel. Iya. Itu gimana? Si Vincent ngapain tuh? Dia biasanya memperingatkan dulu. Kalau aku tetap ngelakuin, kayak misalnya nih, pernah waktu Elbara, namanya anak-anak ya nggak tahu, tapi dia ya adalah sedikit kurang ajarnya sama Vincent. Terus Vincent bilang, itu El kayak gitu, karena maksudnya kan aku ibunya. Vincent maunya aku yang kasih tahu El dulu sebelum Vincent kasih tahu El kan. Nah, cuma aku lupa. Dan aku tuh sering lupanya. Terus kalau udah kayak gitu tuh ntar abis itu dia abis memperingatkan, dia akan kasih ancang-ancang bahwa dia kecewa gitu. Kayak misalnya dia kasih tahu sekali nggak denger, 2 kali nggak denger, 3 kali baru dia marah gitu. Marahnya langsung, sini aku mau ngomong sama kamu gitu. Kenapa? Udah ngomong belum sama Elbara? Ngomong apa? Yang kemarin aku kasih tahu apa ya? Gitu kan aku memang Bolotnya tetap ya? Tetep ya. terus dari itu dia Loadingnya dari dulu. Wah, jujur banget nih. Emang iya kan gitu. Dinar iya pantas. Oh iya. Kirain tuh udah hilang Kak Jess. Enggak. Itu kalau lupa emang ini apa kadang Natural. susah. Apalagi kalau lagi hamil gitu lupa gitu. Kebawahnya sensitif aja gitu. Enggak. Jadi waktu itu kalau dia balik lagi ya, dia marah, dia langsung kayak sini aku mau ngomong sama kamu. Terus apa gitu. Terus dia kasih tahu, kamu udah ngomong belum sama Elbara? Gitu. Belum. Kenapa kamu nggak ngomong? Terus dia ceritain tuh panjang lebar. Kalau dia yang ngomong,
nantinya gimana, El berpikir seperti apa. Kalau dia langsung marah, Dia nanti kasih seperti reasoningnya, apa. logikanya Iya, kenapa. logikanya dijelasin gitu. Oh. Terus aku ngerti, bener juga ya gitu. Aku sebagai ibu harusnya lebih tanggap, lebih bertanggung jawab, inget untuk hal-hal seperti itu, karena jangan sampai rasanya jadi Vincent kan susah-susah gampang karena tiba-tiba dia jadi suami sekaligus jadi bapak. Udah gitu bapaknya bukan dari anak bayi tapi dari anak udah usia 7 tahun, dimana anak itu udah mikir, anak itu lagi bandel-bandelnya, anak itu punya pikirannya sendiri gitu. Jadi aku sebagai ibunya harus juga turun tangan, nggak bisa Vincent doang yang semua yang ngurusin gitu, karena aku tuh mungkin ya ngerasa keenakan, soalnya Vincent tuh orangnya tuh emang resik gitu. Dia tuh jadi kayak segala urusan yang bisa dia kerjain gitu, kayak A, B, C, D, E, F, G. Sampai aku tuh kadang terlalu santai gitu, jadi kayak hahaha doang gitu. Terus giliran dia udah tegor, terus akunya paling sadar. Habis itu aku kalau udah sadar aku jadi sedih sendiri. Iya, kenapa ya aku kayak gitu. Gitu. Tapi poinnya adalah kalau negor gitu, mungkin langsung Memperingatkan dulu, jangan langsung marah. Maksudnya sayang. Vincent juga nggak langsung marah, dia memperingatkan dulu, tolong dong, tuh Elbarak nggak sopan gitu misalnya gitu kan. Terus 5 hari kemudian udah ngomong tolong dong. Baru kalau udah kamu nggak dengar, sini aku mau ngomong sama kamu. Nah gitu. Baru dijelasin komunikasi gitu. Kalau Gimana, ini Dok? enggak, kalau ini enggak ada peringatan kamu. Yang kita berantem terakhir, kita kan udah bikin perjanjian. Nggak ada Perjanjian jadi gini kok, pokoknya kamu nggak ada ngebalas kan. Jadi di post foto di Instagram kan sering mantan ngasih emo gimana. Itu tiba dia yang yellow claw cuma ngasih emo fire, dia ngasih love Itu langsung. temen kayak satu Kalau aku profesi. balas, kamu marah nggak? Hah? Marah kan kalau aku Enggak, balas? aku paling sayang kamu nggak boleh gitu. Enggak, masalahnya sebelum itu dia cerita, aku tuh pernah dideketin sama DJ itu. Poinnya Bu Jessica kan adalah kalau kamu nggak Ngobrol. suka boleh, Iya. marah boleh. Tapi intinya kan katanya harus ngomong, kasih Iya sih. tahu dan dikasih tahu Komunikasi. penyebab nggak bolehnya kenapa gitu. Iya. Lama-lama mulai berubah kok. Kemarin juga kita juga udah ngomong, Putus maksudnya pertama kali kita nggak komunikasi seminggu, nggak ketemu seminggu. Putus yang kedua nggak komunikasinya Tapi sehari kedua hari kalian doang. hubungannya itu serius apa enggak? Main-main sih Kak Jess. Oh, Iya. nikmatin juga Nggak semua. bercanda. Oh, Nggak, serius? Udah serius. Kalau serius itu gimana caranya gini, kalian kan ini dua pribadi beda. Dinar punya pikiran sendiri, Iya. Dinar juga dibesarkan oleh keluarga yang berbeda, Rido juga begitu. Jadi visi misi kalian pasti beda kan? Betul. Nah, kalian harus ngobrol face to face, tanya, Rido, kamu kalau visi misi kamu apa mengenai pernikahan, mengenai keluarga, mengenai keuangan, mengenai masa depan anak, masa depan keluarga mau dibawa kemana? Sama nggak visi misinya sama Dinar? Kayak misalnya hal-hal kecil, kayak misalnya, oh Rido kalau udah nikah mau langsung punya anak, tapi Dinar nggak mau langsung karena Dinar masih mau karir. Itu kan bisa jadi masalah di kemudian hari. Tapi kalau diomongin dari sekarang, apalagi hubungannya serius, itu bisa memperkecil, mempersempit masalah di kemudian hari. Jadi solusinya apa? Oh, solusinya ya udah gini aja, Rido mau langsung, Dinar belum mau. Ya udah gimana kalau nggak langsung tapi 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian gitu. Jadi dibikin kesepakatan. Nah gitu sayang. Nah yang awal itu kan kok yang kita awal putus tuh gara-gara ya itu prinsipnya berbeda. Kayak ih kok dia beda banget kayak gitu. Terus dia tuh nyangka tuh aku kan dunia DJ ya, DJ anak-anak panggung gitulah. Jadi dia tuh kayak shock gitu. Dia kayaknya nakal banget. Terus kayak kamu abis nge-DJ perform ngapain? Kan Rido juga nakal. Ya kan? tapi kan nakalnya, Sempurna nggak ada Rido. tapi kan nakalnya waktu itu kan sama perempuan doang, dan itu juga udah berubah. Kalau dia kan 2 kali ibaratnya. Jangan doang. Kan yang paling Enggak, maksudnya kan ada pilihan nakal sama perempuan, nakal sama laki-laki kan sekarang lagi. oh, gitu. Nakal sama laki-laki. Ya tapi kayak sekarang Rido lagi ini Kak Jessica lagi. Kalau aku sih ngerasa dia memang lagi berusaha menemukan jalan yang lebih tepatnya. Iya. Dan dia berusaha banget ya merubah perilakunya dan merubah pola pikirnya, terutama bagaimana caranya supaya bisa lebih
lebih punya pikiran yang jangka panjang lah. Iya. Iya. Ngebangun sesuatu yang juga jangka panjang. Iya. Orang dia juga ada ngopi kata-kata Vincent. Sayang yang apa? Ya aku suka tuh yang ngelihat di TikTok lagi searching terus keluar si Vincent yang ngomong kalau kamu minta tas Hermes apa gitu-gitu. Ya, Bukan aku nggak sanggup, tapi aku bisa. Tapi lebih baik ketika kamu minta aku memberikan misalnya biaya sekolah atau yang kayak gitulah intinya. Rumah, Aku pasti akan memberikan yang itu. Aku suka banget. gitu. Dia kan kemarin sempat ngomong, sayang aku pingin beli tas, ada yang baru keluar ini, aku kamu pingin langsung beli. kasih TikToknya kirimin. Enggak. Itu TikTok bisa jadi senjata banget ya. Enggak sih. Itu senjatanya dia. Ya aku kesel banget tau kayak sayang mendingan uangnya ditabung aja gitu-gitu. Gini sayang, gini ya. Iya, yang oke. udah-udah, artis itu tuh ada zamannya. Iya. Nggak ada artis tuh yang cantik terus. Kita tuh regenerasinya cepet banget. Dan di Indonesia tuh maaf kata, perfilman kita tuh nggak dihargain banget seperti di luar gitu loh. Jadi ini ada kamu yang jago acting, ini ada orang yang lebih muda dan lebih murah, pasti ini yang akan dinaikin gitu. Maksud aku tuh Kamu free aja mendingan dinar, jadi kamu ada terus. Free gimana? free. Soalnya kan kata Rido banyak yang lebih murah, banyak yang lebih bagus. Maksudnya Free. enggak, Biar maksudnya terus ya. di dalam syuting Iya, kita iya. ngomong bukan perempuan. Kan aku nggak syuting, itu dunia kamu. Sekarang kamu sendiri yang ngomong, DJ itu regenerasinya cepet juga kan? Pasti ada junior Agak kamu yang delay lebih sih kalau jago. DJ. Agak delay. Pokoknya intinya, aku tuh cuma pingin bilang kamu tuh harus bijaksana aja ngelola ini. Maksudnya kan kamu lagi banyak nih. Karena aku pernah di posisi itu. Ketika Tuhan bilang, gue mau ambil dalam sehari, hilang semuanya. Gitu loh. Manusia tuh bisa berencana. Intinya jangan beli tas. Enggak. Saya dukung Vincent. Iya cuma itu. Dia sayang nih lihat nih tuh. Bagus banget tahu kata-katanya suaminya Jessica Iskandar. Ih, ini gila. Kalau tas aku nggak beliin, tapi cincin 150 bentar lagi aku beliin kan. Tas cuma hitungan puluhan. Tapi gini Kak, mungkin yang dimaksudkan Bu Jessica ini adalah kesamaan visi bagaimana memandang uang. Itu penting. Iya. Kalau yang satu maunya hura-hura terus, yang satu mau nabung, itu juga bahaya. Mungkin ketemu di tengah. Hura-huranya harus tetap ada ya, kalau nggak stres ya Kak. Iya. Belum netizen ngomel-ngomel ya. Nah, itu yang dikomunikasikan, apalagi pengeluaran juga bukan cuma sehari doang, itu kan untuk seumur hidup. Siapa yang mau nanggung, istri kerja apa enggak, suami harus kerja apa enggak, suami harus ngumpulin uang berapa minimum sebulan, itu kan harus dikasih tahu. Meskipun dikira kok ngomongin duit, orang ini cinta-cinta gitu ya, maksudnya kesannya matre atau apa, tapi itu nggak sama sekali, karena kita hidup juga kan harus Butuh makan, makan, iya. harus Iya. pakai, harus apalagi kalau punya anak harus sekolah, terus biaya listrik, wifi, air, itu siapa yang mau nanggung gitu kan, itu harus diomongin gitu. Sayang. Kamu sayang. Kamu yang nanggung. Enggak lah kok. Aku lah yang nanggung. Kan pernah ngomong sama dia, kalau dia udah capek nge-DJ, biar aku aja yang kerja. Oh berarti kamu dulu tetep. Bu Jessica kan juga pernah punya pengalaman di mana berada di satu hubungan yang income-nya nggak setara. Itu juga perlu menurut aku Iya. sesuatu hal yang perlu dibicarakan juga. Ini income-nya gedean siapa? Nanti misalnya gedean Rido, Dinar minder nggak? Misalnya gedean Dinar, Rido minder nggak? Gitu. Itu nggak lebih ke minder, jadi semenjak kasus kemarin, itu lebih berpikiran Kasus kemarin siapa? yang sempat masuk pesantren gara-gara narkoba. Oh, iya. Itu sempat berpikiran kayak ternyata gua mau kerja keras kayak apa, properti gua di mana-mana, tapi ketika Tuhan bilang gua mau ambil dalam sehari, itu ludes semua. Jadi kayak, gua semenjak itu kayak ada pembelajaran, ya gua yang penting bahagia aja. Kalau dibilang seandainya, ini paling kesal banget nih netizen, Kak Rido ini ya semua jalan-jalan dibiayain sama Kak Dinar ya. Emang gua nggak pernah ngebahas siapa bokap gua aja gitu loh. Maksudnya emang nggak pernah minta sama bokap tiri, maksudnya udah mama papa mama aja. Jadi semua properti, semua biaya di Jakarta tuh emang sendiri gitu loh, emang laki gitu. Maksudnya bahkan sampai pulang pun ke Padang tuh kayak
gue pengen beli rumah sendiri karena itu bukan rumah gue gitu loh. Oke. Jadi tapi masalah itu juga harus dibahas bener-bener juga sih. Iya. Kan gini kalau menurut aku Bu Jessica, orang tuh suka pada berpedoman kita saling cinta. Itu cukup, cinta akan mengalahkan segala-galanya. Iya memang, tapi ada langkah indahnya. Selain cinta juga ada pembahasan yang lebih matang dengan lebih rasional. Boleh jalan pacaran, tapi kan makan siang tetap harus makan. Gitu. Tapi aku lihat ya di antara mantan-mantan aku yang dulu, Rido ini cowok yang mau bekerja keras, mau apa ya, semenjak kita jalan bareng, maksudnya banyak project bareng atau project misah juga, dia tetap mau kerja gitu. Jadi dia tetap berpenghasilan. Dan dia sangat profesional loh. Aku berapa kali ketemu on time, terus dia waktu mengerjakan sesuatu benar-benar dia nanya, waktu endorse produk juga dia benar-benar effortnya dia kelihatan untuk ngelakuin. Jadi kalau dari soal kerja keras, aku akuin Rido memang luar biasa. Jadi waktu nemenin dia nge-DJ juga, itu nanya sama dia, sayang nih kalau ada pilihan, aku ada 2-3 judul FTV, atau aku nemenin kamu nge-DJ. Pilihin aja apa, ya kamu kerja lah. Aku nanya sekali lagi, kamu mau aku temenin apa enggak? Temenin, ya udah temenin. Karena belum tentu kan aku punya waktu nemenin kamu. Uang kan bisa dicari. Cuman kan sambil jalan juga ya, itu alhamdulillahnya tuh ketika kita berdua tuh ada aja produk yang masuk. Jadi kayak, oh ada penghasilan nih, sayang buat gantiin FTV kamu gitu. Tapi tetap kerja ya sayangnya. Iya, tetap dong. Ini pegangan terus mau nyebrang. Gak tahu kalau di dekat dia bawaannya pengen ini terus. Bu Jessica, mereka sering cemburu-cemburuan katanya. Iya. Terutama mengenai mantan-mantan di masa lalu. Dia Candy kan itu followernya dulu banyak banget cowok-cowok fansnya. Ridho Orang Ilahi, habis. korbannya juga banyak tuh pacar-pacarnya. Iya. Bu Jessica gimana waktu itu punya pacar-pacar atau sekarang suaminya kan juga yang suaminya sekarang banyak banget yang ngefans. Ya aku tahu itu ternyata mantan artis juga. Soalnya aku kepoin nemu, wow, mantannya artis ini. Cemburu-cemburuan masih ada nggak di keluarga? Cemburu ya? Kalau cemburu enggak sih, soalnya kan dari komunikasi tuh maksudnya kita pertama sih sebenarnya kalau dasarnya berhubungan kita harus punya kepercayaan gitu kan, karena kalau nggak percaya susah jalannya gitu. Karena udah percaya, terus udah gitu berkomitmen, terus juga aku tahu Jadi dia, percaya 100%? Iya sih, 100%. Karena kalau nggak 100%, buat apa kita taruh nggak kepercayaan 1% aja minimum, cuma bikin kita pusing doang gitu. Jadi kalau mau percaya, ya udah percaya 100% aja. Bu Jessica nggak pernah cemburu? Cemburu paling kalau apa ya, Vincent tuh bisa menjaga aku sih kayaknya. Dia tuh kayak misalnya kalau contoh misalnya kalau kita lagi jalan terus udah gitu banyak cewek-cewek ngeliatin dia gitu, terus udah gitu dia tiba-tiba langsung gandeng tangan aku, peluk, abis itu cium jidat aku. Jadi aku kayak ngerasa oh ya dia bisa membentengi diri dia sendiri gitu. Aku juga sama kayak misalnya wah dulu kita lagi jalan nih, terus ada cowok yang dulu pernah naksir aku langsung gandeng tangan Vincent, terus aku kenalin, nah ini Vincent, my husband gitu. Oke. Jadi kita juga harus menunjukkan rasa apa ya, bisa dipercaya gitu, dan kita harus percaya pasangan, dan kita juga nunjukin bahwa kita bisa dipercaya, bisa berkomitmen gitu, bisa dewasa gitu. Dan kepercayaan itu berarti sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang dapat begitu aja kan? Diperjuangkan iya, karena kita harus membuktikan kan, kita harus ngasih lihat bahwa ya emang gue serius, ini waktu gue buat kamu. Kalau misalnya nih kayak misalnya ada banyak DM kan yang masuk ke Vincent gitu, terus dari itu kan aku sebenarnya aku bisa cek handphone dia gitu karena aku tahu paspornya. Jadi kalau misalnya nih ada yang DM dia, terus dari itu aku kayak kok DM kayak gitu cewek-cewek random nggak jelas tapi seksi cantik gitu, terus dia langsung diblok gitu, kayak ini mah nggak penting sayang, nih aku blok tuh gitu. Aduh sweet banget sayang. Ya udah. Kalau dia mah agak rada mainstream gitu, kayak misalkan mau ngebuktiin gue serius sama Dinar, jadi cewek-cewek lain tuh di lokasi syuting dijudesin sama dia.
Dijudesin. Mending gitu kemarin kayak ada Maksudnya jangan beberapa, mainstream gitu, biasa aja. Ada bule terus sayang teman kamu bukan blok. Sayang teman kamu bukan. Aku kalau udah satu fokus udah. Oh. Tapi di lokasi syuting mainstream kok kayak dijudesin semua cewek. Terus dia acting ada yang megang gini kan. Dia cuma megang gini. Udah gitu doh. Sayang yang bener actingnya. Jadi kayak mainstream gitu loh, kayak terlalu gimana, maksud aku tuh ya nggak apa-apa, sayang aku nggak apa-apa kalau buat Ya kerjaan. kamunya nggak apa-apa, akunya nggak mau kamunya sedih. Oh gitu. Oh, sweet ya. Bu Jessica kan juga strong woman yang mandiri, punya uang sendiri, bekerja keras luar biasa dari pagi ketemu pagi. Bu Dinar Candy juga kebetulan kan sama. Apa Kelasnya yang berbeda. penghasilannya mah sama, aku yakin. Kamu cantik sayang. Kamu tahu mantan aku siapa-siapa aja, tapi kamu yang menang. Nah, menurut Bu Jessica gimana? Karir seberapa jauh kita pertimbangkan karir, dan apakah harus terus-menerus atau di titik mana kita harus mengorbankan itu untuk keluarga? Kalau itu pilihan pribadi masing-masing, Pak. Soalnya kan ada orang yang emang kerja tuh bikin dia seneng. Ada yang emang kerja karena kebutuhan. Ada yang kerja karena hobi. Kan beda-beda gitu. Kalau aku di titik dimana udah ngerasa nyaman gitu kan. Maksudnya aku punya waktu buat keluarga, aku bisa nikmatin hidup. Tabungan udah ada. Jadi Investnya udah banyak kok. amin. Terus jadi bisa milih gitu mau tinggal di mana, terus mau kerja apa enggak, itu bisa milih gitu. Karena aku juga kerjanya udah dari aku 16 tahun udah kerja. Dinar malah juga dari umur berapa ya? Kamu 19. kerja? 19. Jadi kalian berdua ini udah terbiasa untuk bekerja maraton, bekerja dan memiliki uang sendiri itu. Iya. Jadi kalau menurut Bu Jessica, Iya, Pak. pilihan Bu Jessica sendiri adalah untuk bukan mengorbankan ya, untuk lebih fokus ke keluarga. Kalau aku, iya senengnya itu. Kalau mungkin pas aku masih muda, aku senengnya kerja. Karena aku seneng bisa ketemu banyak orang, terus bisa acting, terus bisa seneng gitu, hai gitu. Kalau sekarang tuh lebih senengnya ketika bisa jadi part of the family gitu, kayak Albarak udah 7 tahun, kayak abis dari sini aku nemenin dia soccer, abis itu nemenin suami, kayak gitu. Itu udah buat aku tuh kayak kesenangan gitu. Jadi ya udah aku nikmatin. Kalau Dinar Candy punya kekhawatiran, dia ini kan tulang punggung keluarga. Iya. Kalau dia slow down the karir, sementara dia memiliki tabungan dan banyak hal yang dia mesti biayain. Ya ibaratnya belum cukup lah gitu. Ya, Menurut berarti aku kayak perhitungan aku tuh kayak oh ini belum jangan cukup. banyak-banyak. Iya. Iya, Dinar jangan belanja tas terus. Tuh. Ngirit sayang. Bukan ngirit jatuhnya. Itu Malah dia 3 tuh udah bulan. banyak. Walaupun beli, yang beliin Rido. Gak Jangan apa-apa. beli sendiri. Ya Rido. Gampang tas doang. Terus Bu Jessica nggak khawatir dengan Vincent penghasilannya kan dia dari main saham atau kripto gitu-gitu yang dimana bisa naik turun gitu. Kira-kira kalau Dinar Candy kan mungkin dia tetap pengen berkarir, jadi kalau misalnya ada kejadian buruk terjadi, dia tetap bisa mencari uang sendiri terus gitu. Kalau Bu Jessica ada kekhawatiran seperti itu nggak? Kalau aku, namanya kekhawatiran selalu ada, tapi gimana kita bisa mengantisipasinya gitu. Kayak misalnya, oke, ada momennya kerjaan lagi bagus, kayak sekarang mungkin COVID, bisnis pasti lagi pada turun, tapi mungkin investasi jadi naik gitu kan. Itu kan kayak up and down gitu. Jadi kita harus pinter-pinter mengolah keuangan. Selain kayak misalnya Vincent selain kripto, saham, ada properti. Terus selain itu juga dia mulai lagi clothing brand juga gitu. Jadi pokoknya gimana caranya kita bisa minimalisasi resiko. Iya gitu, aku sebagai istri juga mensupport dia gitu, mendukung dia gitu. Kayak gitu-gitu sih Pak. Jadi mikirin tabungan, asuransi itu udah pasti penting gitu. Terus kedepannya ya gimana caranya mensupport suami supaya dia semangat kerja. Terus pertanyaan berikutnya, kapan sebaiknya Dinar Candy menikah kalau kayak gitu? Ini udah kebet banget nih ngajakin nikah terus. Ajes dulu pacaran berapa lama tuh? Sama Vincent? Iya. 2 bulan kayaknya. 2 bulan? 2 bulan. Kurang dari
Dia tuh emang suka sama aku udah 4 tahun soalnya. Oh, nunggu itu dulu ya, Iya, putus dia- dulu. Siap ancang-ancang nih, wah putus saya masuk. Begitu putus, dideketin, terus dia tuh ngedeketin aku ada kali setahun. Terus akhirnya kita pacaran. Habis pacaran, sebelum pacaran tuh dia udah, kan aku bilang sama dia, aku nggak mau pacaran sama kamu, soalnya aku nyari yang bisa tanggung jawab, aku nyari orang yang bisa ngasih aku tempat tinggal, biayain aku hidup, biayain anak aku sekolah, macem-macem gitu. Terus tiba-tiba dia bawain aku blueprint rumah, terus nggak lama, sebulan kemudian baru kita pacaran gitu. Jadi aku harus Jadi harus ada DP rumahnya dulu Iya, ya. gue jelas dulu gitu. Maksudnya aku udah umur segini, status juga udah sebagai seorang ibu anak 1 waktu itu. Kalau misalnya aku masih main-main juga, mau sampai kapan gitu. Maksudnya kalau aku nggak serius mikirin cuma cinta-cinta doang karena mungkin modal ganteng, modal lagi jatuh cinta, itu kan nggak cukup gitu. Jadi ya udah, aku kasih tahu dia aku nggak mau pacaran sama kamu, soalnya aku nyari yang kayak gini gitu. Wih, tumben ya, Kak Jas. Nih, aduh enggak sih, enggak gitu. Ya, makanya ini ketemu yang bener gitu kan, yang sejati gitu. Karena itu dia, komunikasi adalah kuncinya gitu. Maksudnya kita sebagai cewek bukannya matre, tapi aku kalau ditanya tempat tinggal ada, iya aku tempat tinggal udah ada. Cuma namanya lelaki masuk ke dalam rumah cewek itu pasti lama-lama cowoknya bisa minder, terus cowoknya bisa ngerasa nggak enak gitu. Karena sebenarnya takdir seorang cowok adalah kepala keluarga, sebagai leader, sebagai garda depan gitu. Jadi kalau garda depannya aja di belakang cewek, itu pasti akan banyak lag-nya gitu. Rido, Apa? setelah mendengar apa yang Jessica utarakan, kira-kira apa tanggapannya Rido? Aku ambil pelajarannya aja. Karena bagi aku nggak semua orang harus jadi seorang Vincent gitu. Rido ya Rido, tapi aku tetap ngambil dia udah pernah ngelaluin dengan situasi yang kayak gini, itu pelajaran yang aku ambil. Karena dan aku sama dia juga belajar gitu, maksudnya. Iya, dia itu kayak ada yang merit belajar gini. Oh, kalau si Piki kayak gini, oh kayaknya sayang aku lebih suka nonton yang Vincent aja sama Jedarnya. Ya dia sering banget nonton. Oh, mereka gini ya sayang gitu-gitu. Ya kan kamu? Kebetulan videonya banyak sekali yang suka Bu Jessica. Banyak pelajaran pernikahan bisa didapat dari situ katanya. Iya, Ya gitu kok. Jadi kalau aku sih ngeliat Rido ya, aku seneng banget dikerja bareng sama Rido. Kenapa? Karena dia benar-benar orang, istilahnya orang yang bertekad gitu kan, beda kan orang yang orang kerja dengan orang bertekad. Kalau orang udah bertekad kayak Rido gini, makanya aku bilang, Do, nggak usah khawatir, pasti hal baik banyak yang akan terjadi di kamu. Kenapa? Karena kamu tulus. Aku lihat juga sholatnya lumayan kenceng, jadi dia menyediakan waktu buat Tuhan. Dia bertekad. Dia mungkin pernah mengalami hal-hal buruk atau pernah melakukan kesalahan, tapi dia sekarang melakukan segala sesuatu untuk bisa membuktiin ke orang-orang. Dan aku lihat dia juga nggak baper. Kadang-kadang ada komentar-komentar negatif. Luar biasa Kok punya ya. ini ya? Itu Vincent Farhan luar biasa loh. Itu sih yang aku benar-benar kalau di Rare Candy aku juga selalu bilang, walaupun kelihatannya seperti seksi dan seperti yang suka menggoda, tapi secara profesional aku nggak pernah ngelihat dia flirting di luar konten ya. Kalau kadang konten kan memang disuruh flirting, tapi di luar itu dia benar-benar enggak. Ya Koko sih suka menyesatkan. Dia ini ada cowok ganteng kayak kamu godain ya. Aku kan cuman kehendak netizen aja. Mereka senangnya nonton apa. Tapi di luar itu aku lihat mereka punya niat yang baik dan apa ya, hati yang benar. Amin. Makanya aku pengen banget ketemu mereka ngobrol sama Jessica Iskandar yang sepertinya setelah melewati 13 kelurahan ya Jessica. 13 kelurahan. Gunung, laut. Iya. Akhirnya bisa mencapai kebahagiaan yang kuharapkan bisa ke. Ya semoga saya yang ketemu Kak Jess kita bisa cepet nikah juga ya. Ketularan anugerahnya. Nah kan nikah tergantung kamu aja. Nikah kan tergantung Tinggal kamu bilang yes, langsung besok subuh-subuh buta dikawinin, ayo. apa nunggu? Apa ini?
kan lagi nabung ini Koko. nabung. Iya lagi nabung, lagi inilah nambah tabungan. Nanti kan kalau aku hamil nggak bisa kerja. Terus Jessica Iskandar, thank you udah datang Thank you, dan Pak. ngobrol. Iya. Semoga anaknya yang laki apa perempuan? Ayo. Belum yes. Amit-amit. Hah? Kayak aja. Ada Vincent Verhakawe. Pokoknya yang penting sehat. Nanti aku umumin di YouTube channel aku udah balik. Sih. Di YouTube channel sini juga boleh kan Jessica. Eksklusif ya. Eksklusif. Gender reveal ya. Oh, Tapi gimana di- rasanya bahagia dengan anaknya yang ini? Bahagia, bersyukur, happy. Lebih lancar, maksudnya nggak ada Lancar. yang sampai gimana? Nggak aman sih, soalnya mungkin support dari suami juga itu penting gitu. Jadi enak hamilnya ternyata kalau ada suami. Oh. Ngapain aja Vincent contohnya? Contohnya, Vin, ya sini naik. Ya, Naik kemana? enggak naik dari bawah. Oh. Jadi mau ya. Enggak, terus apa? Pijitin aku kasih balsem gitu. Terus dia pijitin aku, dia mau tuh pijitin. Oh, biasa bule juga pakai balsem. Aku balsem Oh. aku. Terus pijitin dia mau, terus kayak lebih sabar dia ketika aku hamil gitu. Kadang-kadang kalau dia inget, dia bukain pintu gitu. Itu menurut aku small yang dia lakuin kecil tapi bikin seneng gitu. Jadi bahasa kasih dia lebih ucapan kata-kata atau lebih tindakan kalau Vincent? Dia lebih ke dua-duanya sih. Dua-duanya. Karena yang kalau bahasa kasih yang dia butuhkan kan adalah ucapan. Kalau bahasa kasih yang aku butuhkan adalah pelukan. Jadi aku kasih dia pujian, dia kasih aku pelukan. Oke. Dan sekarang jadi makin hangat hubungannya. Hangat, iya, bahagia gitu maksudnya. Itu dia tadi, komunikasi itu penting banget gitu. Jadi ketika kita komunikasi, kita tahu apa yang dia mau, yang kita butuhkan, dia juga tahu. Jadi bisa saling menjaga gitu. Itu penting banget komunikasi. Oke. Tips terakhir buat Ridho Ilahi sama Dinar Candy. Tipsnya adalah coba komunikasi, samakan visi misi agar komitmen ke depan lebih lancar gitu. Terus juga namanya dua manusia pasti selama perjalanan cinta akan selalu ada perubahan, tapi di mana kita sebagai manusia belajar perubahan-perubahan itu, menerima gitu, saling mengerti. Ya sayang, kita harus banyak belajar ya. Ya. Tapi punya teman curhat kayak Vincent juga bagus, atau punya teman seperti Jessica yang punya satu visi ya kan, kita sama-sama pengen punya visi. Belajar dan dari pengalaman ya kok. belajar dari pengalaman dan saling share nilai-nilai. Gitu. Terima kasih Thank you, banyak ya, Kak Jess. Kasih Dina. Jangan lupa diminum Go Fibernya ya. Ya, siap. Wow, biar langsing. Thank you.